Di BEM itu pernah ada isu yang melakukan kekerasan seksual dan itu kayak kita kurang setuju, sedangkan orang itu tuh nggak diapa-apain gitu. Sri Kandi kita ngebuka peluang untuk semua mahasiswa, nggak cuma perempuan aja, tapi ke laki-laki yang mendukung feminisme atau baru ingin belajar tentang apa itu feminisme, apa itu ruang aman untuk apa namanya. Hai guys, halo, selamat pagi, selamat malam, selamat sore dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah teman-teman, sobat UGM Channel, tahu nggak sih kalau di UGM tuh punya organisasi yang fokus banget sama memperjuangkan kesetaraan, diskriminasi dan juga kekerasan seksual. Nah, kira-kira organisasi apa sih ya? Oke guys, aku ulangi, selamat datang di Pojok Bicara. Hai Kak. Halo. Hai, oke guys, BTW aku nih udah bareng sama narsum yang paling oke banget nih buat bahas hal-hal yang tadi aku udah sebutin ya. Oke, nah boleh dong Kak kira-kira perkenalan dulu nih biar kita enak nih cek-cokannya. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Ananda Rivi, biasa dipanggil Rivi. Aku angkatan 2021 dari Sekolah Vokasi. Jurusan aku Bisnis Perjalanan Wisata. Nah, aku di Sri Kandi itu sebagai Sekjen Eksternal. Oh my god, aku sekarang langsung berhadapan sama Sekjen nih ya. Oke, tadi angkatan 2021. Waduh, berarti bentar lagi mau demis ya kayak? Iya, bulan ini aku demis ya. Oh iya, berarti tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari menuju demis. Kira-kira ini bisa jadi kenangan terakhir mungkin kali ya. Oke. Nah, Kak, Sri Kandi ini cukup menarik banget sih karena to be honest aja, aku tuh orang yang mantengin banget Instagram Sri Kandi dari semester 1 karena semenarik itu program-programnya gitu kan, apalagi feeds-nya selalu menarik. Aku apresiasi banget sih sama tim desainnya. Thank you. Iya benar banget, bagus banget. Nah aku nih sekarang pengen nanya-nanya lebih dalam aja sih tentang Sri Kandi. Yang aku tahu Sri Kandi ini salah satu pionir ya, komunitas yang organisasi yang fokus sama kesetaraan gender. Nah sebenarnya gimana sih terbentuknya Sri Kandi ini? Apakah spontan aja atau memang sudah didiskusikan secara serius gitu? Boleh dong Kak diceritain. Jadi tuh awalnya Sri Kandi itu kan ada Sri Kandi Indonesia. Jadi Sri Kandi yang di seluruh Indonesia gitu. Nah waktu itu tahun 2010-an founder Sri Kandi di UGM yaitu Mas Ohan. Beliau dulu anak FISIP. Nah dia itu ngebangun Sri Kandi itu karena ingin menjadi Sri Kandi salah satu partai di kampus. Karena kan dulu tahun 2010-an kita masih aktif di politik kampus ya, kayak ada partai-partai gitu. Nah Sri Kandi menjadi salah satu partai, cuman kita punya tema untuk tetap menjadi partai perempuan, partai kesetaraan perempuan, dan partai yang menaungi aspirasi-aspirasi perempuan di lingkungan UGM, lingkungan kampus dulu. Itu terus cuman dari tahun along the way 2010-an, terus udah 10 tahun berjalan 2020 itu karena kami punya beberapa isu yang agak serius dia di kampus, karena dulu tuh tahun 2020 politik kampus mulai agak-agak kita kurang dari Sri Kandi kurang serak karena nggak sesuai sama visi misi Sri Kandi. Karena waktu itu sempat ada ini agak-agak gosip ya itu. Gak bakal spill aja nih semuanya. Di salah satu organisasi besar di BEM itu pernah ada isu yang melakukan kekerasan seksual dan itu kayak kita kurang setuju, sedangkan orang itu tuh nggak diapa-apain gitu. Jadi kayak kita yaudahlah kita mundur jadi partai politik, tapi kita tetap ngebangun Sri Kandi jadi organisasi biar tetap kesetaraan perempuan dan aspirasi perempuan dan aspirasi mahasiswa perempuan di UGM itu tetap jalan itu sih. Tapi kan dari pergantian tadi ke partai menjadi organisasi tuh secara tujuan Sri Kandi masih sama, konsisten gitu ya? Iya, masih tetap. Apa aja tuh kira-kira tujuannya? Kita tuh tujuannya ingin membangun ruang aman untuk feminisme. Terus kita juga ingin membangun ruang aman yang dimana nggak ada kekerasan seksual di lingkungan kampus. Juga ruang yang inklusif untuk teman-teman minoritas, yaitu teman-teman LGBTQ di lingkungan kampus gitu. Banyak ya tadi ya, tapi aku penasaran sih secara acaranya mungkin sebenarnya apa aja yang udah dilakuin untuk memperjuangkan hal-hal tersebut dari Sri Kandi? Sebenarnya banyak. Nah kalau kita tuh bikin program kerja itu kan per tahun ya. Nah kalau di tahun aku kebetulan dari awal kita ini kan aku sekjen eksternal, jadi lebih ke eksternal. Nah itu tuh kalau di kami kita pertama bikin kayak podcast juga, kita ada podcast tentang ngomongin feminisme, tentang ngomongin hal-hal yang kayak tentang kekerasan seksual, terus ngomongin tentang hak-hak perempuan gitu. Terus kita juga ada kayak kajian-kajian, terus kita juga ngebangun konsolidasi, aksi sama komunitas-komunitas di luar UGM. Itu sih.
lumayan banyak banget ya, dan aku lihat sih di Instagramnya aktif banget ya Kak admin-adminnya. Iya, alhamdulillah sih tahun ini aktif. Tim-timnya juga aktif banget. Nah tadi kan Kak Rivi nih udah nyebutin bahwa fokusnya memang dalam feminisme gitu ya. As we know feminisme itu pasti lebih banyak, aku bukan meninggikan stereotipnya ya, tapi perempuan-perempuan lebih banyak untuk join gitu ya dalam hal feminisme. Tapi kira-kira di Sri Kandi sendiri boleh nggak sih selain perempuan tuh join gitu untuk berkontribusi di boleh ya? Okay. Boleh banget. Boleh. Jadi itu di Sri Kandi kita ngebuka peluang untuk semua mahasiswa, nggak cuma perempuan aja, tapi ke laki-laki yang mendukung feminisme atau baru ingin belajar tentang apa itu feminisme, apa itu ruang aman untuk penyintas segala macam. Itu kita juga ngebuka, dan kebetulan di angkatan aku tuh juga ada beberapa cowok yang memang ikut, dan sebelum di partai juga pun ada beberapa cowok yang memang ikut terjun di partai atau organisasi Sri Kandi. Gitu. Oke, berarti bebas ya sebenarnya, asal memang memiliki interest ke hal-hal feminisme tadi. Nah, sebenarnya ketika tadi Kak Rivi bilang nih, kita bisa membuka peluang buat yang masih belajar. Emang apa sih yang difasilitasi Sri Kandi untuk awak-awaknya gitu belajar feminisme gitu? Banyak sih. Pertama itu kita kalau misalkan bikin event, kita suka ngadain seminar webinar yang isinya tentang belajar tentang hak perempuan, terus tentang undang-undang RUU TPKS, terus kita juga ngadain live Instagram, atau kita kalau mau bikin kajian itu tetap ada pembelajarannya sendiri, gimana caranya bikin kajian di Kasrat gitu. Terus kalau misalkan aksi juga kita membersamai teman-teman yang mungkin belum pernah aksi, kita bantu gimana caranya orasi, gimana caranya kita mendukung hak perempuan gitu. Itu kita diajari juga di Sri Kandi gitu, karena kan di Sri Kandi sebelum, kalau misalkan kamu mau masuk ke Sri Kandi itu kita ada program magangnya dulu. Iya, ada program magangnya dulu. Berapa lama tuh Kak? Itu biasanya 2 bulan 3 bulan. Nanti kalau misalkan kita untuk jadiin staff ya, baru kita masukin itu. Oh gitu, tapi tetap ada lulus tidak lulusnya gitu kan? Iya, tetap ada. Oh gitu. Itu kan itu dinilai dari nilai keaktifannya, terus dinilai dari seberapa pengaruh kinerja dia di Sri Kandi. Oh gitu, oke. Sri Kandi menarik banget ya. Untuk ini Kak, Sri Kandi sendiri tuh pasti banyak banget acaranya ya. Tapi kalau ngomongin hari ini kan 8 Maret banget nih ya, International Women Day kan. Nah, setahu aku nih tahun lalu aku juga sempat ikut turun kan, dan aku ngeliat tim-tim Sri Kandi itu rame banget di jalanan melakukan aksi dan menyuarakan suara-suara hak-hak perempuan gitu. Nah, apa sih bedanya isu yang tahun lalu sama tahun sekarang yang bakal diangkat sama Sri Kandi nanti ketika turun di jalan? Kalau yang kemarin tuh banyak dan lebih karena tahun lalu kan RUU PKS masih lagi rame-ramenya, kita lebih menyuarakan itu. Cuman kalau tahun sekarang lebih banyak. Pertama tentang kita masih tetap menyuarakan tentang kekerasan seksual, karena selama ini ya dari yang kita kaji terus kita konsolidasi, kita aksi, masih banyak teman-teman penyintas di luar sana yang mereka nggak dapat keadilan. Karena kan kalau kekerasan seksual di lingkungan kampus susah, tapi dengan adanya Undang-Undang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu tuh undang-undang yang menyuarakan hak-hak penyintas kekerasan seksual itu kita lebih suarakan. Terus selain itu juga tahun ini kita juga ngebahas tentang bagaimana perempuan di ruang lingkup rumah tangga. Kan biasanya kan kalau di rumah tangga itu tuh gimana nih Kak? Kalau di rumah tangga kan biasanya masih banyak patriarki. Sedangkan kalau menurut aku ya, ini menurut aku personally, kalau di rumah tangga ya kita seharusnya teamwork aja. Antara laki-laki dan perempuan boleh kerja. Laki-laki tetap boleh menyuci piring, tetap bisa mengerjakan tugas rumah tangga, tapi dia tetap laki-laki gitu. Bukan karena dia laki-laki udah kerja, perempuan harusnya di rumah aja gitu. Enggak gitu. Nah, kita juga menyuarakan hal itu. Terus selain itu juga kita juga menyuarakan ruang-ruang untuk teman-teman minoritas selain LGBTQ di Jogja ini nih ya. Kalau di Jogja, kalau kita ngebahas lebih luas selain UGM, banyak teman-teman minoritas yang mereka nggak dapet ruang yang aman untuk merantau di Jogja, terutama teman-teman dari Papua. Itu tuh mereka ini yang aku tahu dari komunitas mereka ya, itu mereka kalau mau ngekos aja itu harus ngekos atau ngontrak di tempat yang orangnya mereka gitu ya, karena mereka nggak easy untuk diterima di kayak kos-kos kayak kita gitu, kos mahasiswa pada umumnya. Jadi mereka kalau yang mau ngontrak atau mau ngekos pasti di kos-kosan atau di kontrak-kontrakan yang memang isinya orangnya satu suku sama orang-orang di situ. Dan itu kan ya berat juga ya, kayak misalkan kita di luar negeri terus kita bolehnya masuknya di satu kontrakan itu aja kan ya
itulah. Iya bener banget sih Kak, kesetaraan tuh memang hal yang aku setuju sih perlu diperjuangkan, karena tadi kayak pendomestikasikan apa ya, perempuan jadi housewife aja sedangkan laki-laki pekerja itu juga bukan suatu hal yang bagus. Kita sebagai perempuan juga memiliki kompetensi yang bisa kita lakuin seperti itu, karena yang kita mau tuh sebenarnya bukan masalah kuat atau tidak kuat, tapi kesempatan yang sama gitu. Perempuan bukan cuman fokus dalam rumah tangga aja, kita bisa ya Kak melakukan, kita pun mampu jadi CEO misalnya seperti itu. Jadi aku setuju banget sih sebenarnya sama Sri Kandi ini visi misi dalam menyuarakan kesetaraannya tadi. Nah kalau Kak Rivi sendiri nih, opini tentang IWD itu gimana sih? Apa sih sebenarnya hal yang Kak Rivi harapkan untuk IWD tahun ini? Kalau tahun ini, IWD tahun ini nih sebenarnya acaranya menurut aku lebih bagus ya, karena kan dibagi 2 acara. Yang pertama itu ada acara tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret itu acaranya kita akan ada pemeriksaan tes HIV gratis. Terus pemeriksaan tes masalah reproduksi gratis di PKBI DIY tanggal 2. Nah untuk tanggal 8 Maretnya itu akan ada aksi di Teras Malioboro. Itu kita menyuarakan yang tadi tuntutan-tuntutannya tadi itu. Itu cuman bedanya kalau yang tahun kemarin kan ada long march dari Malioboro ke titik nol, tapi kalau yang tahun ini tuh cuma di Malioboro aja, terus kita berorasi dan aksi itu sih. Oke, tadi yang apa tuh tes kesehatan itu free untuk publik berarti ya? Free untuk publik, tapi daftar dulu. Ada di itu kok di gitu. Instagram IWD-nya. Oh, Instagram IWD-nya gitu ya. Oke, menarik sih Kak, karena itu cukup perlu anak muda lebih perhatikan nggak sih, dan bagus sih Sri Kandi membuka kesempatan buat teman-teman lebih aware gitu. Nah, kalau pendapat Kak Rivi sendiri nih tentang hal-hal seperti itu tuh gimana Kak? Fokus lebih memperhatikan pergaulan gitu gimana? Sri Kandi sendiri tuh agak ini nggak sih menyuarakan hal-hal seperti itu? Kalau Sri Kandi untuk kesehatan reproduksi sendiri kita sebenarnya open aja gitu. Kalau misalkan ada orang yang personally dia memang aktif secara seksual, it's them gitu. Cuman kita tetap akan membantu teman-teman yang punya masalah reproduksi apapun itu karena salah satu tuntutannya juga di masalah reproduksi ini ya, ada juga tentang pelegalan aborsi. Itu tuh pelegalan aborsi sebenarnya bukan untuk semua kalangan, tapi ke orang-orang yang kayak misalkan korban KS, korban perkosaan itu kan agak kasihan kalau misalkan mereka menanggung resiko kehamilan segala macem. Itu biasanya di Sri Kandi itu kita bisa bantu lewat komunitas kita, terus ke komunitas lain, atau kita bisa bantu ke Satgas PPKS UGM, atau misalkan ke komunitas atau ke lembaga hukum gitu sih. Oke, berarti Sri Kandi itu juga menerima laporan-laporan gitu ya dari orang-orang luar dan membantu mereka untuk ya laporannya sampai gitulah ke atas gitu. Tapi secara aksinya gitu ada nggak sih Kak, kayak mengajak mungkin ruang aman untuk mereka, atau sekedar menjembatani mereka gitu? Kalau di kita sih, kita kalau untuk membuka ruang aman itu lebih ke kita ngadain kajian-kajian aja atau seminar atau webinar, karena kan nggak bisa dipungkiri kalau masalah kesehatan seksual, reproduksi segala macam itu kan balik ke personal masing-masing ya. Ada yang memang mereka seumur kita udah aktif secara seksual, ada juga yang tetap ingin menjaga misalkan keperawanan segala macam, itu kan personal ya, dan itu nggak bisa kita memaksakan kehendak orang harus sesuai harusnya gini harusnya gitu. Itu sih kalau di kita mungkin untuk lebih ke edukasi bagaimana cara menangani masalah-masalah di kekerasan seksual, masalah kesehatan seksual gitu, cara menjaga diri segala macam itu. Oke, bagus banget sih, menarik banget sih Kak. Nah, balik lagi ke IWD nih. Tadi tuh Kak, isu yang diangkat dari Sri Kandi kan ada kesamaan dengan tahun lalu, tapi kenapa tuh memutuskan untuk tetap mengambil isu yang agak serupa gitu? Karena kan memang kalau di Hari Perempuan itu memang pembahasannya akan selalu berputar di situ, karena masalahnya akan di situ aja. Masalahnya gitu. belum selesai. Iya, masalahnya belum selesai sampai kayak RUU TPKS aja kan itu butuh berapa lama untuk sampai akhirnya disahkan gitu. Sama kayak Undang-Undang Permendikbud juga itu kan baru-baru ada sekarang. Karena kalau dulu tahun sebelum ada undang-undang kan kita nggak punya Satgas PPKS, Satgas untuk penanganan pencegahan KS itu belum ada. Jadi menurut aku ya masalahnya tetap akan berputar di situ-situ aja, karena masalahnya pasti berputar di KS atau di masalah teman-teman minoritas yang ada di Jogja gitu.
Kalau tahun lalu tuh setahu aku juga ada ini ya, penampilan seni, orasi gitu ya. Kalau sekarang juga bakal tetap ada tuh Kak? Bakal ada di tanggal 2 Maret itu. Selain ada pemeriksaan tes HIV, kita juga ada pameran dengan komunitas-komunitas lain. Kayak kalau dari UGM tuh setahu aku ya, itu ada Sri Kandi, terus Yemaya UGM juga ikut. Terus ada Sri Kandi UI juga. Tapi kalau komunitas dari luar juga ada beberapa komunitas perempuan yang masih ada di Jogja gitu. Tadi apa aja tuh Kak? UNY ikut gak tuh? UI, ya. Terus ada juga Yemaya UGM, Sri Kandi UGM. Terus ada juga organisasi kayak organisasi LGBT yang ada di Jogja, atau organisasi hak-hak perempuan yang ada di Jogja. Ada juga narasi toleransi, ada juga serikat pembebasan perempuan, ada juga lembaga hukum LBH Jogja juga ada. Nah kalau aku kepo sih Kak, untuk organisasi waduh aku repot banget ya, organisasi yang tadi Kakak sebutin tuh sebenarnya ada ini nggak sih kayak ikatan dengan Sri Kandi terus melakukan kerja sama bareng gitu selain dengan IWD ini? Ada sih, biasanya kalau kita konsolidasi atau aksi, kita udah punya relasi-relasi antar komunitas itu sih. Sejauh itu apa aja tuh Kak kira-kira acara-acaranya yang udah pernah dilibatkan? Paling kita pernah kerja sama itu bikin acara kayak gender camp, terus aku mau nanya soal itu sih. Gender camp, terus ada acara seminar, webinar, itu biasa kita ngundang dari komunitas lain, pembicara dari komunitas lain gitu, itu sih. Aku mau nanya gender camp nih. Nah, gender camp itu sebenarnya apa sih Kak? Acara dari Sri Kandi kan setahu aku, tapi selebihnya tuh apa, boleh dong? Itu lebih ke kita mau nge-educate orang tentang masalah-masalah hak perempuan. Cuman kita kemarin ngundang beberapa pembicara dari luar juga, dosen-dosen gitu. Terus ada juga acara yang gender camp di villa nginep gitu. Itu sih. Tapi poinnya yaitu untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa tentang hak perempuan itu. Isu yang kemarin gender camp terbaru itu tentang hak-hak. Iya, tentang hak perempuan. Gitu. Eventnya tuh ngapain aja sih Kak di sana? Kayak mendengarkan itu, terus ada games juga, terus ada berbagi info sama antar komunitas gitu. Terus lebih ke acara intern Sri Kandi sih, karena kan yang ikut mostly kebanyakan anak Sri Kandi UGM ya. Terus kira-kira output teman-teman yang didapetin apa sih Kak ketika join gender camp itu? Kalau mereka lebih teredukasi aja tentang hak perempuan, terus tentang seksisme, tentang kesehatan seksual tadi gitu sih. Iya sih, itu hal-hal yang perlu banget anak muda tahu kan sekarang, karena ya walaupun kita sudah bisa dikatakan lumayan bisa banyak berbicara kan ya, perempuan nggak kayak dulu-dulu banget gitu, tetapi tetap aja perlu banyak edukasi yang baru gitu. Nah kalau Sri Kandi sendiri nih, ini nggak sih Kak punya konten-konten yang bisa diakses secara online gitu nggak sih Kak? Apa harus memang join ke gender camp? Sayangnya ada, soalnya kalau di Sri Kandi kita ada podcast juga, tapi masuknya ke YouTube kayak gini juga, cuman podcastnya suara itu. Terus selain itu juga kita ada kajian strategis, itu mereka buat kajian-kajian yang bisa kalau udah kajian udah selesai, itu biasanya kita upload di Medium gitu, dan itu bisa diakses lewat Instagramnya Sri Kandi. Gitu. Nanti juga Sri Kandi bakal ada website loh. Iya, bakal ada website Sri Kandi, tapi Sri Kandi se-Indonesia, cuman Sri Kandi UGM gabung sama itu. Bakal ada apa aja tuh Kak di website kira-kira? Itu kayak visi misi Sri Kandi, terus divisi-divisi di Sri Kandi, terus proker-proker di Sri Kandi, terus gimana caranya join Sri Kandi itu sih. Gimana join Sri Kandi? Tapi masih ongoing website sih. Kalau tulisan tuh memang nggak ada secara artikel di websitenya gitu, nggak ada ya Kak untuk Sri Kandi. Jadi info-infografis aja di Instagram gitu. Menarik banget sih. Aku tuh kepo nih sebenarnya. Kenapa Kak Rivi join Sri Kandi? Apa nih alasan yang membangkitkan untuk ikut menyuarakan kesetaraan gender? Jadi waktu aku awal kuliah, aku tuh nggak tahu kenapa tertarik sama hal-hal yang berbau perempuan. Kayak aku tertarik kenapa sih kita harus memperjuangkan, karena aku adalah orang yang awalnya tuh bertanya kayak kenapa sih kita harus memperjuangkan hak perempuan, kayak hidup tinggal hidup aja, jalan hidup, kuliah tinggal kuliah aja, kenapa kita harus memperjuangkan hak perempuan. Terus sampai akhirnya aku belajar, ternyata masih banyak isu-isu yang memang harus tetap kita bahas, harus kita tetap perjuangkan biar teman-teman yang lain dapat keadilan. Kayak masalah yang tadi kekerasan seksual di kampus kan baru-baru sekarang ini kayak diurus. Tahun-tahun sebelumnya mungkin kalau kasus KS masih abu-abu atau apa kan orang masih punya stigma negatif ya. Tapi kan sekarang dengan adanya Satgas, dengan adanya undang-undang itu kan orang sebagai penyintas itu lebih berani, dan kita juga teredukasi kayak KS tuh ada yang KS tuh bentuknya ini aja loh, bentuknya ada ini juga loh, ini kalau yang kayak gini bisa disebut KS juga gitu. Kita banyak belajar tentang itu, makanya
dari awal kuliah aku tertarik untuk itu. Nah awalnya tuh aku ikut Girl Up, cuman ya awalnya aku ikut Girl Up Jakarta. Itu di Jakarta aku sebagai program development kayak bikin acara event-event gitu. Nah terakhir tuh aku bikin event apa namanya kayak ke panti gitu, kita donasi ke panti. Terus ada juga penyuluhan tentang apa sih tentang menstruasi, ke penyuluhan ke ibu-ibu gitu. Kita juga pernah bikin di Girl Up Jakarta. Terus pas aku di UGM aku kayak pengen berdampak juga di lingkungan kampus gitu. Akhirnya aku daftar di Sri Kandi UGM. Nah awalnya tuh aku masuk ke propaganda dan ASI karena aku ngerasa kan dulu tuh aku anaknya bawel dan bisa dibilang bacot banget ya. Jadi kayaknya aku seneng deh ngomong-ngomong gitu. Akhirnya aku masuk ke propaganda dan ASI. Nah terus tahun 2023 teman aku sebelumnya sekjen internal Sri Kandi namanya Josephine itu tuh kayak nyaranin coba deh lu apply mendaftarkan kandidat sebagai sekjen eksternal, kayaknya lu cocok deh gitu. Terus aku ngedaftar, aku bikin PPT-nya, terus aku bikin grand design-nya segala macam, terus aku ngedaftar gitu ya kayak presentasi segala macam itu. Terus aku ngerasa kayaknya emang ini gue banget deh nih organisasi gitu. Pas mendaftar ini kayak ini organisasi gue banget gitu. Akhirnya ya udah aku ngedaftar, terus aku itu aku juga punya visi misi kayak kalau di aku tuh aku pengennya Sri Kandi itu menjadi ruang yang inklusif buat teman-teman minoritas gitu. Nggak cuma teman-teman yang apapun gendernya, apapun orientasi seksualnya, aku pengen banget ngebuka ruang inklusif untuk teman-teman itu. Itu sih, itu alasan aku kenapa. Alasannya ya. Nah, tadi kan Kak Rivi bilang mau demis nih ya. Kira-kira apa sih testimoninya? Boleh dong dikasih tahu setelah gabung Sri Kandi berapa periode ya Kak? Dua periode tuh dapat apa aja sih? Banyak sih, cuman sebenarnya tuh aku tahun ini nggak terlalu aktif di Sri Kandi banget karena kan sempet ada masalah pribadi yang aku berbulan-bulan tuh nggak aktif banget ya di Sri Kandi. Cuman dari yang aku lihat banyak banget yang pelajarin kayak Sri Kandi tahun ini nih, Sri Kandi yang tahun aku itu jalan banget kayak kita sampai ikut acaranya ASEAN di Jakarta. Iya, ASEAN Women, tau nggak ASEAN Women? Aku baru dengar sih, ngapain sih itu Kak? Itu kayak ikut acara forum internasional gitu, yang acara ASEAN kemarin di Jogja. Seminar gitu Kak atau gimana? Seminar, lebih ke arah seminar gitu. Itu kan Sri Kandi diundang dan itu dibiayain juga sama UGM. Menarik deh. Dibiayain ongkosnya, transportnya, terus nginep hotelnya segala macam dibiayain itu juga. Terus selain itu ada gender camp. Terus selain itu ya kita bikin kayak aksi konsolidasi biasa, seminar, webinar. Terus kemarin waktu IWD kan ada pre-eventnya. Nah aku sempat juga bicara tentang kekerasan seksual di live Instagramnya IWD. Itu sih. Seru banget sih Kak. Boleh sih aku dimasukin diem-diem kali ya. Kita kan udah mutual Instagram. Boleh dibuka lah ya. Aduh seru banget. Nah kira-kira Kak Rivi ini kan udah lumayan banyak tertarik dengan bahasan perempuan ya. Aku pengen tahu nih, boleh nggak sih Kak dikasih tahu buku kesukaan Kak Rivi yang tentang perempuan-perempuan itu apa nih? Itu tuh nggak sih buku Alpha Woman yang tahu itu yang penulisnya laki-laki tuh lupa namanya siapa? Yang covernya krem gitu nggak sih? Iya, covernya krem gitu. Aku suka itu. Itu sama buku yang warna ungu yang judulnya ada serigala betina di setiap perempuan kalau nggak salah deh. Ada warna ungu. Iya. Itu dua-duanya ngebahas tentang feminisme. Cuman kalau yang dari buku yang krem ini lebih ngebahas feminisme dalam sudut pandang laki-laki. Alpha Woman ini kan penulisnya laki-laki. Kalau yang Alpha Woman itu. Cuman kalau yang ungu penilaian terhadap perempuan dan feminisme, tapi yang nilai itu perempuan. Makanya aku lebih prefer yang ungu, soalnya kalau yang laki-laki masih agak-agak gimana gitu ya bacanya. Cuman tetap aku suka dua buku itu. Oke, aku mau nanya nih opininya nih. Banyak ya Kak buku-buku feminisme yang ditulis sama laki-laki. Nah, kira-kira gimana nih? Tadi udah agak nyinggung, aku lebih suka yang perempuan. Kenapa nih Kak kira-kira setelah baca beberapa POV tadi? I don't know, kayak kalau yang laki-laki tuh masih tetap agak-agak menyuarakan egonya mereka juga sebagai laki-laki. Jadi mereka menulis penilaian perempuan tuh kayak perempuan yang Alpha Woman tuh kesannya yang serem, yang ya nggak sih, yang kayaknya untouchable, pemimpin banget untouchable, padahal kayaknya it's not that scene, kayak kelihatannya kayak nggak kayak gitu deh gitu. Sedangkan kalau yang perempuan yang nulis ya memang perempuan apa adanya, perempuan yang memang berdikari, perempuan yang memang bergerak, perempuan yang memang berusaha berupaya bagaimana aspirasi mereka tersampaikan gitu. Tapi kalau misalkan yang laki-laki tadi masih ada ego laki-lakinya gitu. Iya sih, itu sih benar-benar ngerti sih sebenarnya. Karena tetap ada ya partikel-partikel kecil yang agak bumbu-bumbui gitu ya. Kalau aku tuh suka ini Kak, tahu nggak Perempuan .0? Oh tahu tapi aku belum membaca tuh. Itu bagus sih Kak, boleh banget dibaca karena menurutku mengikis hati sih, karena perjuangan tokoh utamanya cukup berat banget dan kita sebagai perempuan mungkin
bakal relate sih dengan perasaan. Nanti boleh dibaca ya Kak abis ini. Nah, aku suka banget ya ampun. Oke. Tadi bukunya ada 2 ya? Apa aja tuh? Alpha Woman sama yang ada serigala betina di siap perempuan itu yang warna ungu. Yang warna ungu itu penulisnya siapa ya Kak? Perempuan juga tapi aku lupa tuh kalau ya. Bener banget. Banyak loh Kak ini kalau Kak Rivi tahu. Perempuan cantik itu luka. Baca nggak? Aku tahu lagi rame di Twitter tapi aku belum baca itu. Nah, aku juga belum baca. Aduh, aku mau nanya nih sebenarnya. Belum baca itu. Penulisnya UGM BTW. Oh iya. Ya, dan laki-laki aku pengen baca juga sih. Nanti kita mungkin bisa bareng dan sharing. Bisa cari-cari bareng ya. Sih. Oke. Oke, nih aku mau minta statement dari Kak Rivi untuk ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin biar bisa lebih aware tentang feminisme, kesetaraan gender gitu. Kalau menurut aku personally ya, hak-hak perempuan ini akan selalu ada tabrakannya karena kan nggak semua orang satu pendapat, dan aku selalu menghargai orang yang sebenarnya mereka punya penilaian mereka mau patriarki, mereka apa, cuman tetaplah menghargai perempuan yang ingin berdikari, tetap menghargai perempuan yang memang punya mimpi yang tinggi, jangan mengecilkan mimpi mereka dengan ego lu sebagai laki-laki gitu. Itu sih. Tapi kalau lu punya kalau kamu punya pemikiran yang berbeda ya it's okay. It's okay gitu ya. Waduh, dalam banget sih sebenarnya. Aduh, menarik banget. Ini harusnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya. Karena memang tadi benar pembahasan perempuan tuh sebetulnya seputar-putar itu aja. Karena pada nyatanya nggak pernah terselesaikan gitu ya Kak. Kira-kira gimana ya caranya kalau dari Kak Rivi sendiri tuh kajian-kajian tuh membantu nggak sih Kak sebenarnya untuk ya buat teman-teman yang cukup bebal mungkin? Kalau misalkan teman-teman yang memang harus kita educate, emang itu sebenarnya agak berfungsi ya karena mereka jadi tahu. Cuman nggak bisa semua orang kita reach untuk untuk membaca misalkan kayak kajian-kajian si Kandi, kajian-kajian tentang hak perempuan segala macam gitu. Jadi ya balik lagi kalau misalkan kalau kajian-kajian itu memang ngaruh, cuman kita nggak bisa nge-reach out semua orang untuk satu pemahaman dan pemikiran sama kita. Setuju banget sih, kayak ya udahlah ya. Yang penting kita sudah juga berusaha mengedukasi untuk keputusan tetap ada di tangan mereka, tapi diharapkan ya bisa mempertimbangkan saran-saran yang lebih baik lagi gitu. Karena ya untuk diri kita sendiri juga kan ya, dan pasti berpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan di daily life-nya gitu. Udah sih Kak, kayaknya cukup dalam juga ya obrolan kita. Nanti bisa sampai sore nih kalau kita ngobrol terus. Kayak mungkin minum dulu aja kali ya daripada capek. Segar. Oke, thank you. Dingin airnya ya? Dingin ya. Tadi kayaknya diambilin kakak. APH-nya sih request-nya dingin sih. Ya oke. Mau kemana nih Kak abis ini? Abis ini aku paling mau ngerjain ini aja sih, tugas magang lagi. Oke deh, mungkin kita say bye dulu kali ya sama kamera. Yuk, 1, 2, 3. Bye-bye. Di mana kameranya? Dah.